Halo, bersama saya Yesaya akan menjelaskan pertemuan pertama sampai terakhir kami melakukan PBL saluran pemasaran di rumah briket. Dengan submateri yang pertama mampu menjelaskan distribusi, lalu yang kedua mengetahui manfaat menggunakan perantara, yang ketiga memahami alternatif saluran distribusi barang konsumsi, memahami alternatif saluran barang industri, lalu mempertimbangkan memilih saluran distribusi, dan yang terakhir menguasai strategi cakupan distribusi. Kita masuk pada pertemuan pertama. Pertemuan pertama kami melakukan permohonan izin kepada Ibu Rena selaku pemilik dan pendiri rumah briket, Arang Rumah Briket. Lalu setelah mendapatkan izin, kami diminta untuk memberikan surat keterangan dari kampus bahwasanya kami akan melakukan PBL di rumah briket tersebut. Dan setelah mendapatkan surat dari kampus, kami memberikan surat tersebut kepada Ibu Rena dan kami disetujui untuk melakukan PBL di rumah briket tersebut. Kami juga melakukan pertanyaan tentang latar belakang dari pendirian rumah briket tersebut, di mana kami melakukan wawancara dengan pemilik rumah briket mengenai saluran distribusi arang briket, dengan tujuannya yaitu memahami proses produksi arang briket dan mengidentifikasi saluran pemasaran yang digunakan. Lalu kita masuk pada kunjungan kedua dengan submateri yaitu mampu mengetahui manfaat menggunakan perantara. Melakukan wawancara bersama Ibu Rena mengenai manfaat menggunakan perantara, di mana produksi yang dihasilkan oleh rumah briket itu masih terbatas, maka belum banyak menjalin kerjasama dengan halayak yang lebih luas, terkecuali rumah briket masih menjalin kerjasama dengan Dinas Pemerintahan Kota Medan dan juga UMKM untuk melakukan pemasaran produk mereka, dan juga mereka melakukan pemasaran di media online yang cukup terkenal seperti Shopee dan Tokopedia. Lalu pada kunjungan ketiga kami dengan submateri yaitu mempertimbangkan memilih saluran distribusi, di mana faktor yang dipertimbangkan adalah karakteristik produk, kebutuhan pasar dan konsumen, jangkauan pasar, biaya dan efisiensi, kemampuan produsen, kompetisi di pasar, dan kondisi geografis. Lalu kami juga melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Rena, diantaranya kenapa memilih saluran distribusi yang tepat, pentingkah bagi keberhasilan produk briket di pasaran, dan juga alasan memilih Shopee dan Tokopedia sebagai saluran distribusi dikarenakan modal untuk pemasaran dari fisik ini masih terlalu besar. Jadi belum ada biaya rumah briket ini untuk memasarkan produk mereka di pasar fisik secara offline. Jadi arang briket ini masih menggunakan media yang ada di media sosial. Contohnya seperti Shopee, Tokopedia, Instagram untuk memperluas jangkauan mereka. Dan mengingat biaya yang cukup rendah menggunakan media tersebut. Lalu pada kunjungan keempat dengan materi mampu memahami saluran distribusi industri dan mempertimbangkan memilih saluran distribusi. Di sini kami melakukan wawancara juga bersama Ibu Rena. Hasil penelitian kami rumah briket ini menggunakan sampah organik yang kering, dan saluran rumah briket mendapatkan pemasokan kayu dari pemerintah PU Kota Medan
sebagai bantuan dari pemerintah mendukung juga keberhasilan dari rumah briket ini. Tetapi walaupun mendapatkan bantuan seperti kayu, rumah briket tidak menerima secara gratis, tetapi memberikan uang angkut kayu tersebut sebesar 200.000. Jadi tidak secara gratis menerima kayu tersebut. Lalu pada kunjungan terakhir dengan submateri, yaitu mampu memahami alternatif saluran distribusi barang konsumsi dan distribusi, di mana media pemasarannya menggunakan YouTube, Shopee, Tokopedia sebagai pemasaran online, dan sebagai pemasaran offline-nya mereka menggunakan atau menjalin kerjasama bersama pemerintah Kota Medan, Dinas Koperasi UMKM, dan juga memasarkan di event-event. Kendala yang juga dihadapi oleh rumah briket ini tentunya adalah knowledge dari konsumen, atau bisa dikatakan ketidaktahuan dari konsumen mengenai produk arang briket. Jadi rumah briket sendiri harus mengeluarkan ekstra untuk pemberitahuan kepada konsumen arang briket sendiri, agar produk dari arang briket ini juga bisa diketahui apa kelebihan dari arang lain pada umumnya. Jadi arang briket ini, rumah briket harus memberikan informasi yang akurat mengenai apa kelebihan dari arang briket. Misalnya adalah arang briket ini memiliki ketahanan yang lebih lama, dan juga asap yang ditimbulkan tidak melebihi seperti asap pada arang-arang yang lainnya. Kesulitan atau masalah yang dialami di arang rumah briket, diantaranya rumah briket ini masih belum memiliki modal yang cukup untuk membeli mesin mereka, di mana masih menggunakan mesin yang kecil. Jadi untuk kapasitas dari produksi arang briket sendiri masih belum bisa memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh pasar. Lalu rumah briket sendiri juga masih belum bisa melakukan promosi secara offline ataupun promosi besar-besaran, karena mengingat jumlah modal yang masih belum memadai. Pada kunjungan terakhir ini kami memberikan sedikit bingkisan kecil kepada Ibu Rena sebagai ucapan tanda terima kasih kami karena sudah memberikan kami kesempatan untuk melakukan PBL saluran pemasaran di rumah briket tersebut. Sekian pembahasan dari materi PBL saluran pemasaran. Jika ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.